Hadir di Karawang, inilah keseruan Dimas Anggara dan Maxim Bautier saat menggelar acara meet and greet di salah satu mall di sana. Maxim dan Dimas yang justru terlibat konflik asmara dalam film The Perfect Husband terlihat kompak saat menghibur fans mereka di Karawang. Tak hanya bertukar cerita seputar film The Perfect Husband, hingga bagi-bagi hadiah ke sejumlah penonton, Dimas Anggara juga memperlihatkan kebolehannya selain berakting di depan kamera. Di hadapan ratusan penggemar, Dimas unjuk kebolehan bernyanyi seperti yang terabadikan kamera tim Hotshot berikut ini. Ternyata nggak seperti yang kita kira ya, seru. Udah hilang kata-katanya. Antusiasnya bagus sih, capek lumayan lah, seru-seru. Senang, happy. Responnya oke, ternyata dari mereka juga sepertinya sudah menanti tayangnya Perfect Husband. Mudah-mudahan lah. Kayak ada kuis sih, kita ada sedikit hadiah pada mereka, dan kita juga ada perform dari baris tadi. Film The Perfect Husband yang diadaptasi dari novel dengan judul serupa juga menghadirkan hal berbeda dari seorang Dimas Anggara dan Maxim Bautier. Jika Maxim dituntut bergaya sebagai remaja dengan style rock and roll, maka Dimas Anggara justru merasa tertarik membintangi film ini ketika ia dihadapkan pada karakter seorang pilot dengan kehidupan mapan. Selain itu, film bergenre drama komedi ini juga disebut Dimas Anggara mengalirkan banyak pesan untuk para penontonnya nanti. Cerita ini terinspirasi dari novel bestseller karangan Indah Riana. Jadi kita mengambil produksi tim kreatif dari Screenplay Films, memang mengangkat judul yang sama, namun dari ceritanya berbeda. Jadi hanya premis-premisnya aja, dari judul, dari karakternya mereka pun banyak yang diubah mengikuti kreativitas tim. Saya tertarik gitu, komedi, drama komedi yang which is konfliknya tuh keluarganya ada, dan ikatan keluarga itu lebih kuat. Ya, jadi saya tertarik gitu dari sisi komedi dan juga dari sisi keluarganya itu. Itu kalau dari Maxim, dia bilang schedule-nya cocok soalnya. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk menonton film Perfect Husband mulai tanggal 12 April 2018 di seluruh bioskop Indonesia, bioskop terdekat rumah kalian dan kesayangan kalian. Pak, maaf Pak, saya janji, saya bakal tanggung jawab. Kamu Ayla kan? Saya calon suami kamu. Hah? Pendidikannya bagus, prestasinya banyak, susah dibandingkan sama si begundal itu. Kalau mau cari calon istri, sing penting bibit, bebet, bobot. Bobot, yang gendut. Sementara itu, di lain kisah, Adipati Dolken dan Vanessa Priscilla yang disandingkan sebagai pasangan dalam film Teman Tapi Menikah justru terlihat hadir dalam sebuah acara pernikahan Sabtu kemarin. Lantas, apa sebenarnya yang membuat Adipati dan Vanessa ikut serta menghadiri acara pernikahan kemarin? Benarkah mereka justru tertarik ketika secara tak sengaja menemukan pasangan yang juga bersahabat cukup lama sebelum akhirnya melangkah ke jenjang pernikahan? Siap semuanya? Kita melepaskan balon. Guys, juga ada Adipati sama Vanessa juga ikut ya. Satu. Satu.
Dengar-dengar katanya ceritanya bisa sampai menikah dari sahabat ya? Iya. Berapa tahun tuh Kak sahabatannya? Lama. Lama ya? Lama. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Lebih dari setahun. Oh, lebih dong. Hampir sama kayak cerita film kita. Sebagai teman dari pertama, terus memang kita berteman itu baik lah, saling ngerti walaupun teman kan bukan berarti menutup kemungkinan untuk saling lebih mengerti. Ini iya, pertama kali nih. Pertama kali nikahan pertama yang kita datengin, dan selama kita main film nggak pernah sih ada kayak wedding crasher kayak gini. Iya, seru banget ya. Dan ini hal yang menarik banget sih, mesti kayak bisa datang ke nikahan orang, terus bisa at least ada sparkling kesenangan di situ, ada sparkling kebahagiaan di situ yang bisa kita ikut ada dalam situ juga sih gitu. Adipati dan Vanessa yang mampu membuat para penggemar baper melihat kedekatan mereka juga turut berbahagia mendengar kisah pengantin yang mengalami hal serupa dengan cerita Dito dan Ayudhya. Meski tak selama Dito, tapi pasangan pengantin kemarin itu sudah menjalin persahabatan selama 3 tahun sebelum akhirnya si pria menyatakan cinta kepada pujaan hatinya. Kita bisa ikut ada di kebahagiaan orang lain yang sedang melakukan pernikahan gitu, itu kan pasti kebahagiaan yang sangat besar gitu kan buat keluarga mereka, buat mereka gitu, dan kita bisa ada di kita bisa ada di part mereka itu juga sangat menyenangkan sih maksudnya. Dan kebetulan jadi kita nggak nyari yang sama. Iya, pengantinnya tuh ini secara kebetulan banget, teman tapi menikah juga. Jadi nggak dicari emang yang sama kayak film kita. Yes. Pengantin ini berawal dari sahabatan juga. Kurang lebih katanya sih 3 tahunan ya. 3 tahunan sahabatan, terus habis itu cowoknya katanya akhirnya ngomong, terus mereka akhirnya pacaran dulu sebentar. Katanya terus, butuh waktu lama buat nyatain perasaannya ya. Iya, sebenarnya kurang lebih sama kayak Dito lah. Ketika sahabat lo bilang dia mau nikah, harusnya lo ikut seneng. Tapi ini beda, dia beda. Oh, mau putus sama Dila? Ya habis gimana dong, Ca? Lo harus berubah. Masalah gue selalu itu. Gue mikirnya sih gue berubah, tapi kenyataannya enggak. Makanya gue cuma cinta sama satu cewek, sama 12 tahun. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV, satu untuk semua.